Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Hayustono. Nah, di sini kita akan bahas masalah tabiat buruk hutang, ya kan? Nah, sebelum kita bahas ini, nah ini lebih baik kita berdoa ya. Tapi sebelum berdoa, jangan lupa ya, sholat jangan ditinggalkan. 5 waktunya itu wajib ya. Terus ya, ibadah sama Allah itu jangan ditinggalkan. Oke. Nah, bagi penonton nih, penonton setianya Histono, jangan lupa di subscribe, di like and share jika suka ya. Kalau jika suka, like and share. Nah, semoga bermanfaat untuk video untuk semuanya nih ya. Kita akan berbagi tentang seayat dan dua ayat untuk menyampaikan. Oke. Nah, sebagai yang penonton nih, penonton setianya Hayustono atau yang lainnya nih, semoga selalu diberikan rezeki yang baik dari Allah, dikasih kenikmatan terus ya. Terus kita harus bersyukur dan bersyukur ya, jangan mengeluh ya. Kalau minta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain ya, insya Allah. Makanya pesannya hanya dua ya, makanya di channel Hayustono pesannya hanya ada dua. Pertama, tinggalkan larangan dari Allah ya, tinggalkan. Yang kedua, kerjakan ya, perintahnya Allah kerjakan, jangan ditinggalkan, jangan dibalik-balik ya, karena keberkahan semua itu ada di situ. Kalau dua-duanya udah dijalanin, insya Allah apapun ya, kalau Allah udah ridho, akan ngalir tuh rezeki ya, maupun semua kenikmatan dunia itu akan datangnya sendiri ya, asal jangan kita mengejar dunia, tapi dunialah yang mengejar kita. Oke ya, selamat kita menikmati ini diskusi tentang terkait tabiat buruk hutang. Oke. Oh, ketemu lagi di channel Hak Yustono nih. Kita di sini kembali lagi nih, kita mau membahas masalah TBU. Nah, TBU ini kan sebelumnya sudah saya sampaikan kan. Jadi yang jelas ini masalah terkait riba nih, utang, ya kan? Nah, ya, tabiat buruk utang. Nah, di sini saya mengundang nih teman-teman nih, ada Pak Roy, nah ini ada Pak Irwan, nah ini dengan adik saya. Dan di sini saya sih intinya kita mau berbagi nih, kita kan berbagi masalah apa sih dampak buruk utang dari semuanya ini. Nah, sedangkan kita sih yang kita tahu nih ada 17 kita gitu kan. Nah, waktu itu baru dibahas nih masalah kecanduan. Nah, kecanduan sebelumnya kita udah dapet nih poinnya. Nah, tapi nextnya nih apa lagi nih, kita nggak tahu gitu ya kan? Oke, sebelumnya ahli surga semuanya, sebelum kita mulai topik yang pembahasan mengenai TBU atau apa namanya panjangannya tadi, Tabiat buruk utang. tabiat buruk hutang. Nah, sebelum kita mulai topiknya, siapkan ahli surga pulpen dan buku tulis kalau misalnya ada butuh ya, atau ada yang penting bisa dicatat itu untuk semua ahli surga. Nah, berikutnya ini alhamdulillah kita kedatangan tamu ya, tamu spesial kita. Ini ada Bang Roy, ada Pak Irwan, sama abang saya Ahrul. Ya, sekali lagi hari ini kita akan bahas kelanjutannya untuk yang mengenai tadi itu. Oke, langsung aja. Atau Lalu nih, nah ini tuh masalahnya. Ini kalau misalkan permislah apa yang setia di YouTube-nya Hayustono nih, kalau misalkan penasaran, komen di kolomnya komentar. Nah, kalau emang itu nanti kalau mau lebih detail lagi atau mau tahu ini apa sih dampaknya, silakan nanti kita akan share ke teman-teman sini. Makanya intinya cuma satu nih, kita jadi berkah dari Allah ya kan. Nah, banyak cuma dua ya kan, kita yang harus kita jalankan Allah tuh hanya dua nih. Yang pertama yang dijalankan apa? Perintahnya Allah. Nah, perintahnya Allah itu kita jalankan. Nah, yang kedua larangannya. Nah, larangannya itu kita jangan jalankan gitu untuk jadi keridhaan dari Allah. Oke ya, kita lanjut aja ya. Oke. Sebelumnya terima kasih sahabat Jurgan, kita sudah ketemu lagi di ya. Jadi tabiat buruk utang itu sebenarnya banyak, kita ambil di 17 ini yang kedua. Jadi kita
canduan. Kemarin canduan ya? Ya, Pertama canduan. Sekarang ini selalu bertambah ya. Oh, poinnya bertambah nih. Iya, selalu bertambah. Tambah apa nih? Tambah mesra atau tambah apa nih? Ya kan? Kita luar biasa ini sekarang ini kita kedatangan ustaz kita nih. Oh, gitu. Oke. Kita memang ya, kemarin guys ya kita sahabat sama surga ya, kita kemarin sudah paham ya, kita sudah perkenalkan juga dari awal. Nah ini kita lanjutkan, ini kita kedatangan Ustaz Irwan dan Ustaz Roy, dan kita memang ini kita akan mendengar langsung penjelasan untuk selalu bertambah Kak. Jadi kita selama ini tabiat buruk utang ini kan kita belum paham Kak, cara untuk di luar itu apa sih itu tabiat buruk utang, kenapa sih utama itu kemarin canduan dan sekarang belum bertambah mulu Kak. Ya, mungkin boleh sampaikan Kak kalau untuk selalu bertambah mulu apa sih maksud bertambah mulu nih Kak, yang dimaksud itu gitu tabiat buruk utang kita Kak. Semoga paham ya ahli surga ya, mohon diperhatikan, jangan lupa di like dan subscribe ini ya. Subscribe. Oke, terima kasih, silakan Ustaz. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hutang itu salah satunya tabiat yang sangat buruknya itu selalu bertambah. Kenapa bertambah? Karena kebanyakan utang itu tadi kan udah kecanduan ya. Kemarin udah kecanduan ya. Akibat kecanduan itu kita akan terbiasa untuk selalu berhutang. Mungkin ya, teman-teman adik kerja bisa melihat mulai dari awal itu tuh berhutang tuh nominalnya berapa. Coba dari tahun berapa. Nah sampai mungkin ada yang 5 tahun ya. Ada pengalaman dari 40 juta. Sampai 5 tahun itu 5 miliar. Ya Allah. Karena apa? Karena biasanya orang yang suka berhutang itu dia akan menutup hutang dengan hutang lagi. Ya kan? Lubang gitu Kak ya. Jadi bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup empang. Jadi Jadi coba gali lubang tutup sungai ya kan? Iya. Jadi coba sahabat-sahabat perhatikan awal mulai berhutang. Kira-kira waktu berhutang itu bagaimana? Nanti saat cicilannya itu sudah tidak bisa dibayar lagi atau bingung mau bayar pakai apa, pasti sahabat-sahabat akan mencari pisangan baru. Betul kan? Betul. Ya. Ini jadi cerita ke pengalaman saya kayak gitu. Gali lubang. Jadi bukan pengalaman rata-rata seperti itu semua. Ya, betul. Ya, saya juga begitu juga ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa jumlahnya selalu bertambah. Lalu itu karena mindset kita pasti akan mencari Utang lagi. utang lagi. Kita sudah kecanduan, ya nggak bisa habis. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu. Lalu yang kedua, kadang-kadang utang ini menjadi hal biasa bagi kita. Iya kan? Ada resikonya nggak perhatikan. Padahal benar seperti itu. Jadi nggak memperhatikan risikonya. Nah, itu di ke sana. Utang apalagi sekarang ya fasilitas utang di negara kita ini sangat gampang. Mudah ya. Begitu mudah. Contohnya aja pinjol. Iya, Iya kan? Aduh. Viral paling gampang kan? Masalah Model pinjol, KTP. masalah. Ya kan? Itu Ya, gampang. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya kita balik ke abang-abang itu, belum lagi tawaran-tawarannya. Kalau coba teman-teman bayangkan ya, coba pikirkan ya, misalnya dia utang kita 100 juta awalnya, mungkin jalan 1 tahun, itu kita udah nggak bisa bayar, padahal kita baru bisa menyusulnya itu sekitar 20 juta. Akhirnya bagaimana? Teman-teman pasti pengen top up. Utang yang lama itu maksudnya bukan dihilangkan, diganti dengan utangan yang baru. Jadi cuma Dinaikkan, sementara aja dinaikkan gitu. jadi 150 juta. Utang teman-teman akhirnya bertambah kan? Betul. Sementara nanti setelah ditutup utang ini, potong ini, teman-teman mungkin berpikir akan dapat 70 juta ya. Tapi ternyata enggak, dapatnya 40 juta. Potong biaya profesi segala macamnya kan. Akhirnya kan.
Ternyata itu yang sanggup untuk 4 bulan. Cuma Gitu kan berapa- seterusnya kan? cuma beberapa bulan doang. Betul. Nah, itu yang banyak terjadi. Makanya itu yang dikatakan selalu bertambah. Tapi gini Tat, saya mungkin profil dari sahabat kali surga tadi, saya pernah juga mendengar dan melihat komentar. Ada yang bilang gini, ya kalau kita yang utang ke bank, mana lagi? Karena kita utang ke saudara, bilang apa? Sabar, sabar. Kadang beralasan kan. Nah, untuk solusi seperti itu gimana Tat? Kira-kira Tat, kalau kita mendengar sahabat kita ini yang pernah kejadian kayak gitu, karena kita ada tetangga, saudara, teman, bahkan bilangnya sabar, berjaga. Kan juga perasa malu Kak. Ya itulah kemudian sebenarnya dia akan menjadi ke utang lagi, utang lagi Kak. Nah, kira-kira bagaimana Kak? Kalau seperti itu Kak? Jadi gini, kita harus mencari dasarnya kita tuh ngutang buat apa? Apakah untuk kebutuhan atau keinginan? Nah, itu yang perhatian tadi ya. Itu harus diperhatiin. Yang jelas mah gaya. Iya, Gaya itu berarti gitu, kayak kan. gitu. Kalau teman-teman untuk memperturutkan keinginan, saya yakin berapapun akan kita ambil. Nah, Sehingga utang itu semakin banyak. Ya kan? Makanya seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, ya kan? Gimana solusinya? Ya akhirnya ya kalau bagi saya ya solusinya stop utang. Jadi di MTR itu utang itu kalau bisa jangan utang. Makanya ada apanya cash malamnya. Cash ya kan? Lunas. Nah, gitu ya kan? Karena kalau udah terbiasa ngutang, ngutang seperti itu. Jadi karena udah di mindset kita gitu kan. Dia pola berpikir aja Tat. Betul, apalagi itu memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Kalau ya yang bekerja itu nafsu. Kalau udah yang mengikuti itu nafsu, ya udah pasti akan bakal celaka. Itu yang disampaikan di dalam Al-Quran ya kan. Nah, itu makanya kalau di MTR itu banyak pembelajaran yang membuat kita dipertanyakan nih, ini kebutuhan apa keinginan? Kalau keinginan baiknya ditunda. stop dulu Tat. Nih pemirsa, ya kan, untuk yang setia di channel Kak Yustono, seru kan kita bicarain masalah utang, bukan apa-apa. Ini masalahnya utang itu bukan bahasa ini lagi ya, bukan bahasa umum gitu kan. Nah, makanya kita akan kupas tuntas nih masalah-masalah utang ya. Yang jelas ke agama ya kan. Nah, ini kan di Al-Quran sudah diperjelas tadi, Pak Ustaz juga sudah diperjelas di bawah di surat, kalau nggak salah surat berapa Pak Ustaz? Yang mana? Di yang masalah utang piutang surat Al-Baqarah di ayat Kalau apa? masalah riba itu di Al-Baqarah 205 sampai 279 gitu ya. ya. Nanti Pak, untuk yang ahli surga ya, semuanya yang nonton nih, pertama yang nonton di channel Haji Sono, silakan buka di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Baca semaksimal apa dihayati itu gimana gitu kan. Karena kenapa? Hukum dalam riba itu naudzubillah min dzalik ya, dosanya sangat besar gitu kan. Tuh. Ya. Jadi ikutin channel ini sampai selesai, karena nanti takutnya kalau nggak selesai nih ngikutin ini takut salah paham, nanti gagal paham. Ikutin terus sampai terakhir di channel apa membahas masalah tadi tentang masalah ketagihan gitu kan. Ketagihan, saya pikir ketagihan ini tak saya ngambil utang karena ini tak biasanya kan motivasi gitu kan. Kalau saya nggak berutang, saya nggak semangat kerja, gitu kan. Apalagi tetangga saya nih, Tat. Tetangga saya punya mobil, Tat, ya kan. Terus punya motor baru, Tat, ya kan. Terus apalagi macam-macam lah. Dia punya dia punya kulkas baru, ya kan. Ya, ibaratnya iya, jadi kita kata wah tetangga bisa beli motor nih ya kan, saya juga beli motor ya kan.
Nah, kayak gitu. Jadi saya kata rasa bangganya itu ada tuh Tat, kayak gitu Tat. Nah jadi permasalahan gimana ya kalau dari ya kita kaji lagi lah gitu kan semua itu Tat. Mungkin ya silakan dilanjut Tat. Ya, tadi kan sudah disampaikan kan, apakah utang itu keinginan atau kebutuhan? Nah itu dia. Ya kan, kalau kita menghukum utang itu apa? Kalau tadi yang dicariin apa Tat? Kalau itu kan kebanyakan keinginan, Oh keinginan, rasa gaya berarti. betul, gaya Gaya hidup, pemaksaan namanya. Wah. Padahal sebenarnya kalau kita itu usaha kita cicilan itu nggak sanggup, Maksain tapi dipaksa karena melihat orang kan keinginan. Dalam Islam kan utang itu apa hukumnya? Boleh sih. Mubah ya. Tapi untuk apa? Rasul mengutang, Rasul juga ngutang ya. Tapi ada 3 macam. Tuh, dengerin ini ya, Ya, ada saya 3 nih macam. sampai nggak ini terus tinggal paham Yang pertama itu Rasul itu ngutang untuk apa? Untuk membeli peralatan perang. Oh, Allah Akbar. Yang kedua untuk biaya perang. Ya kan? Nah yang ketiga ini masuk kebutuhan pokok. Jadi beliau itu tidak ada lagi yang bisa dimakan di rumah beliau. Ya, kan? Nah beliau akhirnya ngutang untuk membeli makanan, itu menggadaikan kondisinya. Itu yang dilakukan. Nah coba kita tadi yang disampaikan Pak Arif, coba di review kira-kira masuk gak dari yang 3 itu? Wah, Hanya ngelihat tetangga beli mobil baru, motor baru, ya kan rumah baru, rumah baru. jadi itu Apakah masuk dengan yang 3 tadi itu? Apakah itu kebutuhan pokok? Apakah buat perang apa? Mungkin perang sama tetangga ya, perang ini ya, perang memperlihatkan buat sambut juga beli ini ya. Gaya. Jadi kayak hidup jadinya Ya, kan. sombong lah itu. Jadinya kan sombong. Dan Allah marah. Oke. Pak Ustadz, ini saya mau nanya ya Pak Ustadz ya. Mungkin di kalangan sahabat Alif juga mungkin ada juga yang bertanya. Jadi gini, banyak di masyarakat kita, tadi kan dijelaskan kalau utang itu kan dia karena gaya hidup, gitu kan, karena saudara, tetangga, segala macam punya barang, punya sesuatu, jadi pengen ikutan juga gitu karena ini utang. Nah, tapi ada beda, ada lain hal nih Pak Ustadz. Dia itu berutang sebenarnya bukan kebutuhan hidup, bukan gaya, bukan. Tetapi dia berutang itu untuk punya usaha. Nah ini beda lagi nih. Jadi dia lihat ini, saya pengen bisa lebih sukses, saya pengen bisa lebih dapat uang banyak, gitu kan. Artinya bukan usaha gitu kan. Nah usahanya dia karena dia nggak punya uang, nggak punya modal, akhirnya dia berutang, gitu kan. Nah Buat usaha gitu kan. ini utang berusaha. Nah menurut pandangan Pak Ustadz tuh sebaiknya kalau seperti itu, kalau misalnya kita nggak ngutang kita nggak punya usaha gitu kan. Tapi kalau kita pengen usaha ngutang tapi nggak boleh gitu kan. Nah ini gimana nih menurut pandangan Pak Ustadz? Ya. Usaha gitu ya. Oh iya yang kayak pengalaman bisnis Jadi gini, dalam Islam itu banyak beberapa cara untuk mendapatkan modal. Contohnya seperti kita ada beberapa cara lagi yang dilakukan oleh para sahabat dan bahkan Rasul sendiri waktu di zaman beliau masih berdagang. Nah, usaha yang dilakukan itu rata-rata mereka tidak hutang, memang sih dari bawah. Jadi kadang-kadang kan kita lihat di masyarakat itu pengen cepat naik, lihat saudara itu ini udah naik, lihat teman kita udah naik, tapi kita nggak sabar menghadapi proses yang kita lakukan dalam usaha, ya kan? Makanya tiba-tiba timbul niat untuk berusaha, ya kan? Ini banyak loh, kayak kita bersinergi. Sinergi ini kalau kita kelola, itu insya Allah lama-lama akan naik. Memang sih pelan,
tapi kita tidak, ya tapi tidak membuat kita berhutang gitu. Contohnya saya kan punya produk baju, ya kan. Sekarang zamannya online. Oke, Pak Heru, tak saya jualin nih Pak. Kadang-kadang kan ada yang sekarang yang buat foto aja udah bisa kita jual ya kan. Seperti itu gitu. Tanpa modal gitu ya. Tanpa modal. Tanpa tempat juga ya. Kadang-kadang ada tempat online sekarang, cuma modal handphone ya kan. Kalau zaman dulu kan dicontohkan sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan tunjukkan aku pasar. Itu tujuannya apa? Coba kita pelajari itu gitu kan. Dia mestinya di wakalah kah atau sekitar kah? Dia ini para pedagang di pasar Madinah itu, wakalah ya, Madinah itu tanya, oh ini yang ada campur dan semacam. Nah, satu desa itu memerlukan apa? Dia bawa. Mungkin kita bisa mempraktekkan seperti itu. Kadang-kadang kan kalau dalam online tadi ya saya bilangnya kayak reseller, ya kan? Itu yang mungkin kita belum haji gitu ya kan. Dari sisi Islam banyak bisnisnya itu tuh udah dicontohkan oleh para sahabat. Bukan para sahabat itu orang miskin, bukan. Mamit Affan itu selain beliau khalifah, beliau juga usaha yang bagus gitu ya kan. Sumbangan beliau buat perang aja udah berapa. Lalu Abdurrahman bin Auf semua ada kaya. Kaya dalam arti kalau dinominalkan dengan uang kita sekarang cukup lumayan, di triliunan juga. Abdurrahman bin Auf itu kalau nggak salah waktu kekayaan itu kalau dihitung itu dirupiahkan sampai 90 triliun. Ya kan rupiah ya, kalau dirupiahkan ya kan rupiahkan. Seperti itu yang kita. Jadi pola dagang orang sekarang kan pola dagang caranya mau instan gitu. Padahal kalau usaha dari awal itu juga belum tentu ya dia itu hasil dari mana, tetapi udah berani jamin ya. Iya. Dia mau berani utang dulu orang gitu. Tapi kadang kita juga nekat ya. Yang mau buka usaha pasti modal nekat. Modal nekat. Ya, juga itu udah dia ada kewajiban bayar bulanan. Dan itu juga jelas ada kiriman bunga gitu kan. Kayak contoh ini teman kita waktu TV kemarin, Wah ya. dia buka apotik, karena ada COVID-19 ini lagi istilahnya dia pasti merasakan dan sangat yakin bahwa apotik itu benar-benar bidang kreatif itu pasti lagi minta-minta dibuka aja apotik waktu itu awal 2019 itu bagus tuh langsung terus habis ini ngegulung tuh kan. Nah itu tadi karena terpuru nafsu dan merasa yakin, akhirnya dia padahal sebenarnya kalau dia udah bersyukur udah sangat udah banget gitu kan. Dan Punya utang lah, punya utang lagi kan dari satu toko apotek. Kemudian timbul mulai itu bola jajan. Ini kalau gua buka apotek satu aja, mungkin itu kan 1 juta misalkan per bulan. Kalau dia buka 2, pasti 2 juta. Mulai itu kalkulasi. Sedangkan kemampuannya nggak punya gitu kan. Karena kemampuannya nggak punya, akhirnya apa? Coba-coba lah mencoba. Masuk gitu, jebakan ya. Pinjam ke Asia. Ya, pinjamlah ke abang. Mulai itu jebakan awal tuh masuk, bukalah, terus buka. Jalan 1 bulan, lumayan lancar. 2 bulan mulai mandek. 3 bulan batuk-batuk tuh. 4 bulan udah ngap-ngapan tuh. Akhirnya dia merasa ini sepertinya mungkin apa ya istilahnya kondisi pasarnya atau posisinya yang kurang strategis gitu kan. Kayaknya harus buka yang satu lagi, tapi di tempat yang lain gitu kan. Makin ini nih, karena dia baru nutupin ini. Bukannya bangga ya kalau gitu. Jadi dia merasa kasihan yang satu ini karena beban ini kan, jadi dia harus punya satu lagi yang kira-kira bisa mengcover ini. Buka lagi, top up juga kan untuk nutupin ini akhirnya. Mulai itu
semakin parah penyakitnya, bukan batuk lagi, langsung mendelik matanya. Jadi di sini yang tadinya lancar, bagus, yang pertama kan yang dua ini batuk-batuk, yang ketiga mendelik tuh. Jadi yang ini yang lancar ini buat untuk pinang ini. Setiap bulan terus untuk pinang ini lama-lama gitu dia pernah sakit atau apa gitu kan, oleh selama sebulan bagian membengkak loh mulai. Nah dari situ udah mulai langsung kacau, nggak jelas masuk lagi gitu ya. Begitu berapa ya? Sudah Itu hampir 5 miliar. Nah, ini tadi masalah terbebani utang, ya kan? Nah, di channel sebelumnya ada tuh kita bahas utang terbebani atau terbebani utang. Lihat di channel sebelumnya. Ya, di situ kita udah bahas. Nah, ini masalah untuk yang TBE kita, ya kan? Nah, sedangkan pemirsa di sini yang setia dengan Hak Yustono kan nggak tahu nih, kita kasih garis besarnya aja. Itu TBE itu apa ya? Maksudnya Ini, saya tambahin sebentar ya. Mohon maaf. Jadi ini kan masuk ke TBE ya. Mungkin sahabat ahli surga juga sebelum masuk TBE itu apa gitu ya. Tadi sempat di kita sama Pak Ustadz Ridwan artinya ada bahasa-bahasa MTR gitu ya. Nah, hutang-hutang tapi ada hubungannya sama MTR gitu kan. Nah, mungkin sahabat ahli surga nggak tahu ya MTR itu apa gitu kan. Apakah komunitas motor-motoran kita nggak tahu kata dia, atau komunitas cuma hanya makan makanan terus itu kita nggak tahu. Tapi MTR ini ada pautnya dengan masalah hutang. Nah mungkin kita pengen diperjelas ya Pak Haris ya. Jadi Pak Ustadz itu MTR itu apa gitu kan? Nah mungkin silakan Pak Ustadz jadi lanjut mengenai MTR ini. Ya. MTR itu ada satu komunitas yang volunteer dari sukarela, karena kita mengurangi target ya kan, karena dalam kondisi sekarang ini sangat banyak korban-korban akibat hadiah berulang. Itu ini baru 2 ya, sebenarnya tuh banyak banget gitu kan. Ada berapa Pak? Kalau dia di dalam buku merah gitu ya, pasal itu ada 33. Buku merah mana ya? Jadi ya kalau ada di bawah buku merah, nah di situ banyak. Coba dibaca. Di situ tindakan pokok kita, harmonisan, bahkan yang paling ngeri banget itu bunuh diri. Mungkin nanti kita topiknya boleh Dari rahmat Allah itu ya. Ya itu kan seperti itu. Bahkan kalau, nah ini satu lagi di TBE itu, jadi maaf, di MTR itu salah satu teman-teman itu berdakwahnya itu supaya teman-teman itu bisa diberi motivasi, bisa menjelaskan ya kan? Banyak program-programnya yang segalanya, bahkan ada yang untuk bisnis, karena kita kan perlu ciri-ciri kita juga ya di bisnis kita ya kan. Kita ada bimbing, ada platform bisnis tanpa riba ya kan, ada total offer, finance, financial ya kan. Banyak. Jadi penuh dengan pembelajaran, makanya Ilmunya ya. banyak ilmunya gitu kan. Cuman gerbang utama aja kan ya, gerbang utama yang sekarang orang melihatnya MTR itu utang kan. Karena di semuanya kan ya. Kita ya. Dia nggak punya utang loh, sahabat sih beli utangnya, nggak punya utang dia MTR loh. Lagi nggak punya ini semangat kita buat jadinya. Luar biasa loh dia. Dia nggak punya utang loh, itu dia nggak punya utang. Real jelas dia nggak punya utang. Jadi sahabat ahli surga kalau untuk masuk MTR itu bukan berarti dia itu punya hutang gitu kan. Tapi dia punya hutang dan tidak punya hutang, dia bisa masuk ke MTR. Siapapun Ilmu yang penting ilmu. Insya Allah kita semua ini kita belajar. Ya, mungkin lagi kan? Sudah Dan kalau itu masuk MTR itu jatuhnya ini ya Pak Ustadz ya, semacam kayak edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk menyelesaikan hutang secara syariah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah tadi sudah disebutkan sama Pak Ustadz katanya kalau masuk MTR itu ada pembelajaran tuh, ada TBE gitu kan, terus ada apa lagi PPTN sampai ke apa WLT segala macam ya, itu kan ada tahapan-tahapannya Pak Ustadz ya. Ya mungkin
Salah satu aja mungkin kisi-kisinya yang mengenai TBE, Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan dari dibahas juga sama iya tuh. mengenai TBE itu apa sih pentingnya yang sudah masuk MTR itu harus mengikuti TBE? Pentingnya gimana TBE itu? Nah, gimana Pak Ustadz? Tapi ini tuh maaf Tat, Pak Ustadz. Ini saya sebenarnya mau bagi-bagi buku nih Pak Ustadz. Untuk pemirsa nih. Nah, makanya ini buku ini udah saya udah licek karena udah dibuka-buka ya, udah seperti baca gitu. Nah ini untuk pemirsa, untuk yang setia dengan Haji Tono, saya kasih bonus buku nih. Ya. Alhamdulillah. Makanya ketik di komen, kasih alamatnya ke kita. Nanti kita kirim by kurir ya. Nanti kita kirim ini buat bonus buat ya setia yang ingin penasaran apa sih dampak buruknya hutang ya. Nanti kasih ke kita. Berarti gratis ya? Pak Gratis Aris, ya? dong, gratis. Ada berapa Pak Aris yang akan Kita siapkan insya Allah 100 buku. Oh, 100 buku kita siapkan. Kalau yang kurang kita tambahkan. tapi mungkin baru saat ini mungkin baru ada 5 dulu kali ya. Kalau Kita ya tambah untuk ini kita siapkan 25 deh. 25. 25 dulu. Oke. Tapi nanti berikutnya kalau memang itu kita akan siapkan pokoknya Selesai aja. ya kalau misalkan emang positif mau Menyelesaikan. ya untuk menyelesaikan utang saya akan kasih bonus untuk buku ini. Oh, menarik sahabat Buat ya. di daerah mana aja tuh? Bagaimana? Semuanya dong. Di daerah. Jangan khawatir ya. Kita di komunitas MTR ini sebenarnya di daerah manapun ada. Jadi sahabat Aljaza kalau daerahnya mungkin di Lampung, di Sumatera, di Jogja, dimanapun kabar ini aja. Nanti kita akan arahkan ke roda masing-masing. Jadi jangan khawatir sahabat ya, dimanapun kita ada. Spesial untuk yang Depok. Kalau Depok ini kita akan antar langsung ke rumahnya. Ini Depok nih. Kalau untuk yang Depok Kami silaturahmi ya. langsung silaturahmi kalau mau. Khususnya Depok ya. Untuk yang daerah Depok, ya kebetulan kita posisi di Depok nih Tat, ya. Depok. Nah, jadi yang Depok spesial untuk yang Depok kita antar ke rumah. Oke. Berarti kalau yang di Lengkap ya. Depok, Kalau luar Depok, gimana? keluar Depok isi aja alamatnya. Nanti Oke. kita akan koordinasikan ke kota-kota. Oke, jadi sahabat juga kalau saat ini menginginkan buku merah ini ya, ini mungkin saya zoom ya. Deketin. Nah, ini dia buku ini. Jadi sahabat surga kalau saat ini yang ingin mendapatkan buku ini secara gratis, silakan ketik di komentar channel ini, kirimkan alamat Anda, nanti insya Allah akan kita kirimkan 25 buku tercepat. Oke, untuk saat ini kita ada stok 25 buku, yang mana yang cepat kita akan kirimkan ke alamat Anda. Oke, terima kasih. Oke, mungkin lanjut nih tadi Ya, ya, lanjut. yang mengenai PBE ya. Silakan. Elemen itu adalah satu program di mana program itu untuk menguatkan fundamental dan fondasi kita ya dalam penyelesaian awal utang, ya kan? Dalam pembelajaran edukasi di basic elemen itu kita kan pernah melihat bagaimana tabiat buruk utang, lalu bagaimana kita melihat bagaimana apa namanya nih gimana kita ketakutan kita ya, ketakutan kita dalam hal Berutang. iya dalam menyelesaikan hutang. Contohnya takut dikejar kolesterol, takut dilela segala macam. Tapi kita nggak sadar kita melakukan itu tanpa mengingat bahwa akibatnya sebagai apa. Tanda tangan aja seperti cair, ya kan? Iya betul. Tapi akibatnya ya kan. Tapi ya, disitulah akan dikembalikan lagi fundamental teman-teman, apalagi menghadapi berbagai rintangan, tantangan untuk penyelesaian hutang. Gitu sih ya lebih. Nah, untuk lebih bagusnya sih teman-teman harus ikut konsultasi ya di Korda masing-masing ya, di konsultasi di Korda masing-masing. MTR ini sudah ada di Jogja. Silakan dibuka di di komentar sini kali nggak apa-apa, nanti kita arahin gitu ya. Iya. seluruh Indonesia udah ada.
seperti disampaikan Pak Heri tadi, ada porda-porda ya koordinator daerah ya kan, Korwil atau lalu di atasnya ada korwil. Kalau porda itu setingkat kota Madia atau kabupaten, itu naik lagi korwil itu setingkat provinsi, atasnya baru PC ya. Silakan teman-teman kalau mau pengen banyak bertanya, silakan menghubungi Porda masing-masing. MTR siap untuk melayaninya. Gitu. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat surga yang berkeinginan ingin masuk ke MTR, kan mungkin atau mau lebih tahu lagi atau penasaran pengen ingin lebih tahu lagi bergabung dengan MTR yang ada masalah dengan hutang segala macam gitu kan. Tapi ingat ya, bukan utang aja sebenarnya. Nah, gerbang utama aja. Betul. Jadi kata Pak Heru sebenarnya masuk MTR itu bukan utang aja gitu kan. Tapi ada anggota MTR ini yang masuk ke dalam MTR ini, dia bukan ada masalah hutang. Tanpa hutang pun juga ada gitu kan. Nah, ini mungkin kita minta testimonialnya ya. Ada teman kita, ada Bang Roy. Beliau masuk ke MTR tapi bukan berhutang gitu, tidak ada masalah hutang gitu. Dia nggak ada hutang sama sekali. Tapi mungkin seru ya, atau mungkin bisa gitu loh, kamu punya hutang mau masuk MTR gitu. Misinya apa pun bisa gabung MTR, padahal nggak ada hutang loh gitu. Silakan. mungkin saya tambahkan nih ya. Ente tuh ikut MTR atau cuma mau tahu kulitnya doang nih, gitu kan? Gitu. Terus apa mau karena temen diajak gitu kan, jadi mau ikut biar rame gitu ya. Rame gitu kan. Aku aja taunya MTR tuh cuma makan-makan terus gitu kan. Kan makan-makan terus gitu. Ya biar nggak salah paham nih ya pemirsa ya, ikutin terus channelnya sampai terakhir gitu. Ya, nanti ada bonus untuk buku merah. Tapi ingat hanya 25 yang tercepat. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Turis. Sebenarnya karena mengingat ini bukan soal utang aja, karena kita hidup ini kan nggak selamanya berjalan dengan mulus. Bahkan ya itu tadi, kita harus sering banyak ngobrol, apalagi kita itu dalam satu akidah gitu kan. Mengingat kita hidup kita ini kadang-kadang kalau udah di atas itu sering lupa gitu kan. Kalau lagi enak, lagi dapat duit gitu kan, lagi senang gitu kan. Masalah agama, masalah apapun itu kita udah nggak mau peduli gitu kan. Sementara di saat nanti kita jeblok, hancur atau lagi down, baru kita nanti cari sana sini gitu. Nah, untuk mensiasati itu, makanya karena saya sering ketemu dan salah satunya teman baik saya, itu Mas Heru, Kak Heru, dia bercerita tuh, dan dari itu saya juga tahu pengalaman pribadi beliau, karena kita juga jalan bareng, hidupnya bareng, mulai sukses itu juga bareng, gitu kan. Tiba-tiba dia goyang gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar saya tidak ikut goyang gitu kan. Nah, itu kata kuncinya yang pertama. Intinya jangan karena kita udah di atas, kita lagi santai, tiba-tiba ditarik sekaligus habis nanti kita kan. Nah, jadi untuk mensiasati itu kita harus banyak punya ilmunya, dan ternyata memang benar, meskipun saya nggak punya hutang, tapi ada beberapa bisnis saya yang melanggar syariat. Nah itu kalau saya nggak direm, ya mungkin bisa jadi saya berhutang juga nantinya. juga ujung-ujungnya. Jadi jangan sangka bisnis kita itu sudah bersih gitu kan. Karena selama ini kadang-kadang karena kita nggak tahu ilmunya, nggak paham dengan ilmunya, banyak di dalam Islam itu ada namanya fikih muamalah ya Ustaz ya. Jadi dalam segala bisnis itu bagaimana caranya, yang pertama itu kita harus hindari maksiatnya. Maksiatnya itu yang bikin kita hancur. Bukan berarti karena COVID lah, ini itu COVID cuma perantara aja, yang penyebab utamanya bukan itu, tapi karena maksiat kita yang ada di situ. Banyak kok dalam situasi COVID ini beberapa usaha juga yang maju gitu kan, mereka malah mengukur yang sampai mungkin buka cabang kemana-mana gitu kan. Tapi kenapa sebagian besar yang itu coba kalau kita survei, sebagian besar itu drop, kenapa coba? Pasti
80% saya rasa dan saya yakin itu ada maksiat di dalamnya. Nah, untuk menghindari hal itu, dan ternyata setelah dan di TB itu pun sebetulnya sudah diajarkan kan, itu pembentukan atau penguatan akidah kita supaya tidak tergoda lagi dengan yang namanya godaan-godaan dunia gitu. Dan ada kelanjutannya ternyata, nggak cuma sampai di situ. Di MTR itu diajarkan di basic yang setiap hari sudah itu ada istilahnya kajian-kajian lagi yang memperdalam ilmu kita lah gitu kan. Dan ternyata ilmunya sangat bermanfaat sekali. Bahkan istri saya belakangan ini merasa bersyukur saya masuk di MTR. Saya kenapa saya bisa bersyukur gitu? Kasih kelonan mulu deh. Pasti kelonan dulu. paling romantis ya. Ternyata dia sendiri mengalami bahwa ada banyak perubahan dalam diri saya gitu kan, yang tadinya kasar, suka marah-marah. Kalau ada ya namanya usaha itu kan nggak selamanya mulus tadi itu kan, itu lagi ada error atau apapun itu, oh itu marah-marah luar biasa gitu kan. Pokoknya ngoceh nggak jelas nggak kekeruan, padahal bener juga kagak gitu kan. Emang udah saksinya begitu kan. Nah ternyata setelah di basic ada tuh ilmunya, bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah yang masalah itu di luar dari kendali kita, bagaimana cara menghadapinya, lalu respon kita bagaimana. Nah itu akan dihisap sama Allah. Dan begitu dapat ilmunya itu lagi langsung saya buka semuanya bisnis saya ini. Bisnis saya juga ada yang jalan di bidang ini, ada juga yang jalan di bidang ini. Coba deh Pak Ustadz dibantu cek, mungkin ada maksiat. Wah ini maksiat, ini maksiat. Wah langsung saya tinggalin. Hari itu juga besokannya begitu selesai langsung keluarin semuanya. Dan saya coba bisnis yang benar-benar kita semaksimal mungkin hindari yang namanya ada maksiat di dalamnya. Karena setelah saya hindari semua itu, ya walaupun memang bisnisnya lagi turun lagi down gitu ya, tapi hati saya tenang. Saya merasa tenang, saya merasa damai, saya punya keyakinan bahwa Allah itu akan membagikan rezekinya kepada seluruh manusia, bukan hanya orang beriman tapi seluruh manusia. Ditambah lagi apalagi kalau kita memang beriman gitu kan. Itu saya merasa yakin, tinggal kitanya aja nih supaya rezeki itu datang, bagaimana caranya supaya tidak terhalang oleh dosa-dosa kita. Karena yang menghalang rezeki kita itu sebetulnya dosa kita. Karena Allah sudah memberikan, cuma kita sendiri yang menghalanginya. Nah, bagaimana caranya dosa-dosa itu kita keluarkan, kita buang supaya rezeki itu datang lebih dekat lagi. Oh, jadi saya menarik ya. Jadi Bang Roy ini masuk MK itu bukan dikarenakan hutan, tapi pengen tahu akidah-akidah tentang bisnis saya seperti apa gitu. Karena hidup kita kan selamanya di dunia. Ternyata yang sudah dilakukan ini ternyata ada serempet yang mengarah ke riba ya. Kalau nggak masuk MTR bisa kejebur juga nih, hutang juga. Makanya jangan sampai gitu kan. Lalu boleh tahu nih Bang Roy ini masuk MK itu kira sudah berapa lama? Saya tanggal 18 Agustus itu masih ingat di kepala saya itu. 18 Agustus itu hari bersejarah buat saya. Karena tanggal 18 Agustus itu jam 12 malam. Jam 12 malam itu, jam 12 malam lewat lah sahabat saya datang ke rumah, nawarkan ada event nih, jadi MTR, tepatnya di Kota Bandung yang masuk ke kemarin. Cuma 4 bulan mah lama kan, itu kan kalau 4 bulan ke depan, dari sekarang 4 bulan ke depan pikiran saya udah berubah nanti. Kalau baru masuk MTR pasti udah dengan buat investasi ke bisnis yang lain lah gitu kan. Nah saya menjaga itu, jangan sampai pikiran saya berubah. Namanya kita manusia biasa kan ya, 5 menit bisa ya, 5 menit bisa tidak gitu kan. Setelah teman kita keluar 10 langkah dari rumah, nanti pasti kita ada godaan-godaan yang lebih berat lagi. Soalnya iblis tuh senang. Iblis itu nggak ikhlas kalau kita kembali ke jalannya Allah, nggak ikhlas ya gitu. Berarti bulan Agustus tahun 2022 ya. Nah, jadi berarti jatuhnya kalau bulan Agustus sampai sekarang bulan Oktober berarti 3 bulan nih berarti ya. Tahun 3 bulan. Nah, boleh tahu dong kita selama masuk MTR kan ya masuk MTR tanpa hutan gitu kan. Jadi sudah berjalan 3 bulan nih gitu kan. Nah, ini apa yang dirasakan selama masuk MTR nih, selama 3 bulan ini? Ada perkembangan yang bagus atau mungkin ada hati tenang atau gimana gitu? Ya alhamdulillah sangat positif sekali, mulai dari ibadah itu pertama itu ibadah, karena kita itu ibaratnya masih dapat teguran lah gitu kan. Kalau udah hukuman ya jangan sampai gitu kan. Kalau ditegur berarti orang masih open gitu kan. Kalau ditegur berarti Allah masih open sama kita. Kalau udah hukuman berarti kita nggak dengerin, apalagi kalau sampai azab gitu kan. Makanya jangan sampai gitu. Kalau kita masih ditegur berarti Allah masih open sama kita, mau peduli sama kita. Nah, tinggal kita ambil positifnya bahwa dengan turunnya kita lagi down itu artinya rahmat buat kita, karena kita semakin dekat sama Allah gitu kan. Dan perubahan lebih positifnya lagi ya yang tadinya subuh mungkin juga siang gitu kan,
haji suka jarang, baca Al-Quran mungkin kita nggak pernah. Ini bukan lagi aneh siapa-siapa ya. Artinya di sini kita memompa iman kita supaya lebih dekat sama Allah. Dengan apa namanya kita lebih dekat sama Allah, Allah pun akan lebih memberikan sumber-sumber buat kita. Salah satu contoh yang mungkin beberapa itu ya sudah bisa dikemas lah gitu kan, yang siap kita jalankan gitu kan, terutama dalam hal ini. Banyak sekali, belum lagi tenangan batin, tenangan jiwa kita kalau menghadapi anak-anak yang sedang nangis, sedang rewel. Anak kita kan namanya kita berumah tangga, ibu ngomel-ngomel istrinya, istri kita langsung ngomel kan, anak juga nangis pokoknya belum pekerjaan berambil dia. Kalau orang yang kalau saya belum masuk MTR mungkin kasih setir semua itu buat nah sekarang kalau kita udah masuk situ ternyata itu rahmat buat kita gitu. Itu nikmat buat kita gitu kan, karena setiap kegiatan perbuatan apapun yang kita lakukan itu karena Allah Taala, itu dapat ibadah buat kita. Nah kalau kita udah ngomong nafsu setan semua bukannya ibadah, kita bisa nanti. Jadi benar dah teman-teman, kalau di NTR ini kita tuh belajar tuh benar-benar panggilan dari hati kita tuh langsung ibaratnya ya benar kata teman-teman yang lain yang punya hutang tuh merasakan seperti terlahir kembali gitu. Jadi punya semangat baru, punya apa mimpi yang lebih indah lagi gitu kan. Semua itu perasaan gampang diselesaikan. Masih dulu mungkin teman-teman yang kalau di TDE sebelum masuk TDE itu bukannya kusut, pusing gitu kan, pokoknya nggak pernah beres itu kan. Ayam 7 warna. Tapi begitu masuk TDE, alhamdulillah itu setiap hari bisa ngobrol, bisa ketawa. Penasaran kan pemirsa? Makanya komen di komentar, komen-komentar nanti kita ngobrol diskus bareng. Atau kalau misalkan mau kita datang ke rumah nggak apa-apa, kita silaturahmi. Ya kan lebih jelas ya. Betul. Ya, mungkin tadi sudah didengarkan ya dari Bang Roy mengenai testimonial yang Ke kamera nih sebelum jadi itu nggak apa-apa. Nah gitu. Oke. Nah ya jadi begini ya terima kasih Bang Roy ya dari sudah kita testimonial. Nah mungkin ada yang bertanya ya, orang mau bergabung MTR gitu kan. Memang kalau bergabung MTR itu kan berbentuk orang itu berpesan gitu kan. Bisa jadi dia nggak berpesan tapi cuma MTR gitu. Nah ini mungkin ada yang menanya persyaratannya apa sih? Persyaratan untuk masuk MTR gitu kan. Soalnya kan kalau yang namanya masuk komunitas kan itu nanti ada registernya, atau ada bayarnya gitu kan, atau ada sumbangannya gitu kan per bulan gitu kan. Nah ini kalau masuk MTR ini persyaratan seperti apa itu? Nah mungkin Pak Ustadz ya dijelaskan. Ya. Kalau masuk MTR itu gampang saja. Bapak-bapak atau ibu-ibu silakan mendatangi Polda masing-masing, ya kan? Polda masing-masing, lalu bertanya ke Polda masing-masing di mana-mana. Nah kalau untuk para warga memang diwajibkan ikut program hidup secara mandiri. Itu untuk warga, ya. Dan itu sudah persyaratan untuk masuk keluarga begitu. Jadi gratis ya Pak Ustadz ya? Kalau apanya gratis, cuma kan ada beberapa event yang memberikan biaya ya. Nah, tapi kalau untuk konsul, untuk apa semuanya, untuk ya diskat dan macam, silakan menemui masing-masing. Kalau kami memberikannya pergiat ya, kita memberikannya pergiat ya, pergiat masing-masing keluarga masing-masing. Kalau di Depok kan ada tempatnya, Bogor juga ada tempatnya. Rata-rata mungkin kita saja. Bahkan data di situ. Jadi sih nggak terlalu banyak ininya persyaratannya, ya. Jadi kalau untuk jadi warga pegiat silakan mengikuti basic kalau Tapi kalau untuk sharing session aja itu gratis atau apa sih ya? Jadi jangan khawatir sahabat, kita mungkin ada yang sharing session atau mau nanya, silakan boleh mampir, atau kalau yang dekat di sini kirimin alamat aja. Nanti kita insya Allah kita cukup atau kita datangkan, ya kita silaturahmi, insya Allah kita satu waktu, ya itu gratis buat yang khawatir ya, free kita untuk sharing session aja gitu.
Ya itu aja sih. Tambahan satu lagi nih, Tambahan. itu yang penting hati. Oh, Jadi kalau mau masuk MTR itu hanya hati kita. Jadi terketuklah hati kita. Karena kenapa? Allah kan sudah jelas di situ di Al-Quran, udah menyatakan itu tentang buruknya kayak gimana. Makanya nanti nih teman-teman dibuka deh surat Al-Baqarah di ayat 275 sampai 279 itu aja dulu. Ayat itu aja dulu. Nah itu dicermati artinya kayak gimana. Dan itu sangat luar biasa, kita udah tersentuh gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti takut temen-temen nih penasaran ikut MTR takutnya begini, ikut MTR takutnya begitu, udah jangan berpikiran negatif dulu, datang aja ke Perda ya. Tadi kan udah sampaikan oleh Pak Ustadz kita di sini, datang ke Perda masing-masing, atau kalau misalkan nggak tahu komen aja di komentar sini, nanti kita arahin ya. Banyak juga di sini teman-teman kita juga yang tadinya nggak tahu MTR-nya gimana ya, kita akan ngasih pemahaman-pemahamannya. Jelas di sini bukan MTR ini bukan aliran ya, bukan aliran agama ya. Jadi intinya komunitas ya, kita akan kembali lagi ke akidahnya, itu aja sih, membenarkan lah, memperbaiki akidah kita. Jadi itu ya, bener nggak? betul. Ya. Ada tambahan lagi nggak? Sebenarnya ada lagi satu lagi ya. Ini yang terakhir ya, ini terakhir ya. Soalnya udah malam nih kita nih. Ini kita jadi Pak Ustadz juga sudah menjelaskan kalau kami masuk yang tadi itu kan gratis, seperti berikut biaya. Kecuali kalau ada event-event tertentu ya kayak dari basic elemen atau PBE, itu baru nanti akan dikenakan biaya. Biaya itu pun juga sebenarnya itu buat diri sendiri sebenarnya. Ya. Dari dia ke dia juga. Dari dia gitu kan. Nah, tapi ini menarik nih Pak Ustadz. Jadi kan katanya kalau saya masuk dari itu hubungi ke pegiat gitu kan, pegiat konservasi mati gitu kan. Nah di sini ada salah satu pegiat nih, ada Pak Heru ya, yang pegiat ini posisinya di Kota Depok ya Pak Heru ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja Pak Heru. Kalau udah masuk MTR kan mungkin ada pertanyaan nih, nanti kalau saya masuk MTR terus nanti saya diajarkan seperti ini, habis itu ditinggal gitu kan, terus saya sendiri gitu kan. Nah ini kan yang ditakutkan sama para ahli surga ya. Nah, mungkin kalau saya sudah masuk MTR, kira-kira ada nggak sih bimbingan yang lainnya gitu, mungkin sampai bertuntas gitu kan, Kayak pembelajaran. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah masuk MTR udah selesai gitu kan, padahal utangnya banyak nih, restoran nih, Bingung ya. bingung gitu. Nah, karena itu kan katanya ada komunitas MTR yang semuanya itu ada masalah hutang gitu kan, nanti akan diselesaikan. Ya mungkin Pak Heru bisa menjelaskan nanti kalau di masyarakat itu bimbingan itu seperti apa Pak Heru? Ya baik. Saya gitu ya. Ini betul sekali ini. Sudah gini, kita balik lagi ke sahabat surga ya, Han surga. Kita lihat dulu, kalau untuk sahabat Han surga serius sampai manapun insya Allah kita akan tidak akan lepas dari jalan. Intinya kalau sudah ikut MTR, usahakan jangan jauh dari jalan. Jangan khawatir. Dan di sini kita juga fleksibel, juga semua kita akan ajarkan. Bukan kita membimbingkan untuk mengikuti, bukan begitu jalannya. Jadi kita mendidik dan kita diajarkan bagaimana caranya mengatasi semua hal yang dia punya masalah. Contoh, masalahnya punya utang pinjol, atau masalah di bank, atau masalah di keluarga, atau masalah pekerjaan, atau masalah agama, atau masalah apa, itu semua ada semua. Bisnis pun sama. Jadi kita jangan khawatir. Makanya di sini sahabat yang kerja, silakan aja datang, jangan khawatir. Kita ada arah-arahan dan ada pembelajaran awal kalau yang namanya kita pra EBL, tapi kita nggak jelaskan detail ya. Ini kita karena waktu juga lumayan ya. Kedua juga nanti ada EBL dan lalu kita ada internet. Tapi sebelumnya kita ada yang namanya sharing session atau home sharing gitu. Jadi kita ada harap step-step beberapa yang kita harus pahami dulu. Tapi jangan khawatir sahabat, itu masih gratis ya. Makanya di sini jangan mikirin masalah utang dan jangan mikirin masalah untuk bagaimana cepat selesaikan utang. Sebenarnya fleksibel. Di sini dibilang utang itu kita lunas loh, jangan khawatir loh.
Jadi kenapa sih orang punya utang Utang tuh negara? lunas tuh bonus. Ya, kalau kita sebutnya utang itu bonus. Tahu nggak, lunas tuh bonus dari Allah. Ya, itu kalau kita sebutnya utang itu bonus dari Allah. Tetapi ingat, utang itu harus dibayar, ya. Jadi kita jangan bikin pusing kita sendiri. Fokus aja lah kerja, usaha gitu kan. Buat kita usaha dan keluarga dan ibadah, fokus ibadah. Tapi ingat, kita jangan lepas dari jamaah. Jadi sahabat dan kerja silakan daftar dulu aja dan menunggu main ke program kami yang dekat di Depok atau hubungin ke Hak Yustono ya. Hak Yustono, Channel ya. Hak Yustono. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Subscribe ya. Iya. Itu aja. Mungkin kalau lebih detail lagi pertanyaan silakan. Di kolom itu tadi bawa ya komentar. Silakan. Itu komen aja. Insya Allah kita akan membalasnya pas di waktu kemudian ya. Dan kita juga di sini memang fokusnya berdakwah. Insya Allah kita hanya itu aja penyampaian ilmunya dan intinya kita rangkul. Tentunya syaratnya satu aja, kita seiman ya. Syaratnya itu ya. Paham ya, kerja insya Allah kita seiman, itu yang kita utamakan. Nih, buku ini kasih tahu diulang lagi buku pasal. Oh ya, oke. 25 ya. 25. Oke, salam satu juga ya, kembali lagi tadi sudah jelasin sama pegiat, salah satu pegiat kita di Porda Depok. Jadi sebenarnya kalau untuk bimbingan ini, jadi nggak usah khawatir sahabat kerja, kalau saat ini sudah masuk MPR, dia ingin menyelesaikan masalah hutang, maka akan dibimbing sampai tuntas secara syariah dan Islam. Oke. Jadi ini saya ulangi lagi, ini kita ada promo ya, ini ada buku merah ini ya. Nah, ini nanti akan kita bagikan secara gratis. Nah, kebetulan di kuota kita hari ini ada 25 buku. Silakan sahabat Ari juga, kalau ada yang ingin menginginkan buku ini dan bisa dipelajari secara secara khusus. Nah, ini silakan sahabat Ari juga komentar di channel YouTube ini. Silakan kirim alamatnya, nanti kita akan kirim by kurir. Nah, yang di luar Depok. Di luar ya, itu di luar Depok ya. Bagi yang sudah bagi yang area Depok, nanti kita akan antar. Kalau jadi kirim alamat aja, nanti kita antar buku ini ke rumah bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, nanti kita sekali silaturahmi, kita akan memberikan buku ini secara gratis. Oke. Ini pasti ya Pak Ustadz ya, mungkin kesimpulan dari yang dua yang tabiat utang itu, yang pertama kita dua, yang kedua nominalnya seperti banyak. Jadi mungkin kesimpulan terakhir Pak Ustadz terima kasih. Ya, yang pertama itu masalah buku. Sayang loh kalau harus cepat loh. Karena kalau buku ini di pasaran itu harganya bisa sampai 150-an. Ini yang zaman awal ya kita Karena alhamdulillah di channelnya Ayus Tono 25 tuh gratis. Alhamdulillah. Kalau saya sih ada jangka waktu nih, ada jangka waktunya nih gambarnya kan. Nanti kalau udah cukup 25, saya kasih kesempatan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu atau sampai akhir bulan ini. 2 minggu sampai akhir bulan ini Ya, ya. kaitannya akhir bulan ini. Atau misalkan itu nanti ada ini lagi kejutan lagi. Oke. Ya targetnya bukan targetnya jelasnya. Insya Allah lah kalau misalkan kita semua ada rezeki di sini, ya sampai akhir November kalau kita tambahkan lagi. Amin. Nanti kita akan kejutan lagi. Tapi ini untuk yang pertama aja dulu. Gitu kan. Makanya pantang terus sholat di channelnya Hayu Sono. Subscribe, like, share ke teman-temannya. Siap. Sudah, oke. Lalu yang kedua, menanggapi tadi ini ada yang kedua ya, tapi yang kedua yang pernah kecanduan, yang kedua itu selalu bersabar. Tadi sudah disampaikan, coba kita muhasabah diri itu, ya kan? Yang pertama, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Ya kan? Nah, itu yang harus kita pelajari, ya kan? Kita muhasabah diri. Lalu yang kedua, coba muhasabah diri. Dulu utang saya berapa ya? Lalu sekarang udah berapa? Rata-rata tuh naik semua. Rata-rata semua naik, ya kan? Kalau tidak cepat diselesaikan. Curhat nih kita tadi. Pengalaman pribadi soalnya. Betul, pengalaman. Nah,
pasti kita akan melihat oh ini kok bisa segini ya. Itu muhasabah, ya kan? Muhasabah diri itu yang lebih penting. Jadi menunggu ini jadi bom waktu, jangan sampai menjadi bom waktu. Ayo cepat-cepat datangi para penggiat MPR di kota masing-masing. Nanti kalau udah setelah meledak seperti bom, ya, kita akan kebingungan kemana harus dicari ya. Mumpung belum meledak, ayo datang ke kota masing-masing. Ya, misalnya yang di Depok ada, nanti ditulis ya di komentar ya. Komentar Pak Yustono, silakan di komentar Di channel Pak Yustono. ya. Insyaallah kita akan coba mendatangi ya nanti ya. Nanti para penggiat di Depok akan mendatangi. Itu sih yang untuk topik sekarang ini. Ya. Ya dulu ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjelaskan stasiun utang ya. Tadi ada 2 poin yang sudah dijelaskan, tapi yang untuk hari ini di poin kedua itu Ustadz ya. Nanti berikutnya tidak lain nanti kita akan menjelaskan poin yang ketiga ya. Tunggu saja para sahabat lain juga. Tadi untuk yang channel kita akan menjelaskan untuk yang poin ketiga. Nah, untuk malam ini mungkin itu aja ya dari Pak Ustadz. Atau mungkin Barna ada tambahan? Cukup ya. Dari Pak Heru cukup ya. Oke. Kalau gitu kita kembalikan ke yang kita silakan Pak. Oke, seru kan? Nah makanya ikutin channelnya Pak Yustono. Di sini intinya pertama ya kita sebenarnya kita hanya niatkan karena Allah. Ya, saya beberapa kali bilang di channel di Pak Yustono cuma 2 yang kita jalankan. Ya, yang pertama perintahnya Allah jangan sekali-kali ditinggalkan. Yang kedua, yang dilarang sama Allah tinggalkan, jangan dibalik ya, yang dilarang sama Allah malah dikerjakan, atau yang disuruh dikerjakan sama Allah tapi ditinggalkan. Nah itu ya, kalau misalkan 2 aja kalian kita sudah melakukan, insya Allah keridhaan Allah itu akan datang sendiri. Rezeki nggak usah takut, walaupun nanti dapat ibaratnya nih rezekinya kita cuma dapat 100.000, 50.000, ya kita bersyukur aja. Karena kenapa? Rezeki itu tidak bisa datang sendiri ya. Itu kita berusaha, tapi ingat kita harus berdoa. Jadi beriringan, berdoa, berusaha dan berdoa. Oke ya. Oke, kita tutup nih channelnya. Mungkin ada yang mungkin doa. Cukup ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kita ini ya sudah cukup ya semuanya ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.